Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Medasari dengan NIM 231540102008. Saya dari program studi D3 Kebidanan Universitas Aisyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar imunologi. Baiklah, pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu imunologi, sistem imun, respon imun, patogen, antigen, dan antibodi, vaksin, dan juga imunisasi dan juga program imunisasinya. Baik, yang pertama yaitu imunologi. Apa sih itu imunologi? Imunologi berasal dari bahasa Latin yaitu immunis dan juga logos. Immunis artinya kebal atau bebas, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, imunologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sistem imun, yaitu bagaimana cara tubuh mempertahankan diri terhadap serangan benda asing yang masuk seperti mikroorganisme berupa parasit, bakteri, virus, dan lain sebagainya, dan juga sel-sel abnormal seperti sel kanker. Lalu, bagaimana sejarah imunologi? Dalam konteks barat, yaitu pada tahun 1796, Edward Jenner mengembangkan vaksin cacar atau smallpox, pada waktu itu cacar sapi, sehingga dia bisa dikenal sebagai bapak imunologi. Selanjutnya, pada abad ke-19, Louis Pasteur mengembangkan vaksin untuk penyakit lain, hingga dia dikenal sebagai pencetus imunologi modern. Kemudian, pada abad ke-20, penemuan antibodi, limfosit, dan vaksin-vaksin baru oleh para ilmuwan mulai ditemukan. Dalam konteks dunia Islam, imunologi juga dijelaskan, yaitu Rasulullah SAW pernah mengajarkan tentang prinsip karantina penyakit. Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Qanun fi Al-Tib juga menjelaskan tentang konsep kekebalan dan paparan ringan mirip vaksinasi. Dan juga Ar-Razi pernah menjelaskan tentang perbedaan gejala campak dan cacar serta konsep memori imun. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem imun. Jadi, sistem imun tubuh berfungsi sebagai pertahanan alami yang melindungi diri dari berbagai penyakit, melawan infeksi, menghancurkan sel abnormal, dan juga menjaga homeostatis atau keseimbangan tubuh. Lalu, apa saja sih komponen sistem imun? Sistem imun alami adalah sistem imun yang terbentuk secara alami. Ciri-cirinya ada sejak lahir, respon cepat dan juga non-spesifik. Komponennya terdiri dari makrofag, neutrofil, dan juga sel NK. Lalu bedanya dengan sistem imun adaptif apa? Jadi sistem imun adaptif adalah sistem imun yang tidak dibentuk secara alami, kebalikan dari sistem imun alami tadi, melainkan harus melalui proses pengenalan antigen terlebih dahulu. Ciri-cirinya ya tadi terbentuk setelah mengenal patogen spesifik dan juga memiliki memori. Komponennya terdiri dari limfosit B dan juga limfosit T. Pembahasan selanjutnya yaitu respon imun. Respon imun adalah kemampuan tubuh untuk tetap aman, melindungi diri dari agen berbahaya. Jadi, respon imun itu reaksi tubuh terhadap patogen yang dianggap berbahaya dan dilakukan oleh komponen sistem imun. Lalu apa saja tahapan dalam respon imun? Ada pengenalan, aktivasi, efektor, baru kemudian membentuk memori dari respon imun tersebut. Apa saja sih jenis respon imun? Mekanisme respon imun melibatkan eksplorasi imunitas bawaan atau non-spesifik dan adaptif atau spesifik dalam mengenali dan merespon patogen. Pembahasan selanjutnya yaitu patogen, antigen, dan antibodi. Yang pertama, patogen. Patogen adalah mikroorganisme penyebab penyakit seperti virus, bakteri, jamur, parasit, dan lain sebagainya. Sedangkan antigen itu bagian dari patogen yang dikenali sistem imun dan memicu respon imun. Lalu antibodi itu apa? Antibodi itu adalah protein pelindung dari limfosit B untuk melawan antigen. Reaksi antigen dan antibodi merupakan sebuah reaksi yang muncul karena adanya proses molekul-molekul asing dalam kompleks seperti patogen dan racun kimia yang ada di dalam darah, dan dengan antigen yang diikat oleh antibodi secara khusus dengan adanya afinitas tinggi sehingga membentuk suatu keterkaitan. Pembahasan selanjutnya yakni vaksin. Vaksin adalah zat untuk merangsang sistem imun agar membentuk kekebalan terhadap penyakit. Jadi vaksin itu antigen.
berupa mikroorganisme yang sudah mati ataupun yang masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid. Kemudian diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan yang spesifik secara aktif terhadap infeksi penyakit tertentu. Tujuan dari vaksin tersendiri adalah mencegah penyakit menular, melindungi individu dan komunitas, mengurangi angka kesakitan dan kematian, menurunkan beban ekonomi dan sosial, dan juga mendukung eliminasi dan eradikasi penyakit. Ada beragam jenis-jenis vaksin. Yang pertama, vaksin hidup yang dilemahkan, yakni mengandung virus atau bakteri hidup yang telah dilemahkan agar tidak menimbulkan penyakit pada orang sehat tapi masih mampu merangsang kekebalan tubuh. Contohnya BCG, MMR, varicella, polio oral, campak, dan juga rotavirus. Yang kedua, ada vaksin mati, terbuat dari mikroorganisme yang telah dimatikan dengan panas atau bahan kimia. Contohnya polio suntik, hepatitis A, influenza, dan Japanese encephalitis. Yang ketiga, ada vaksin toksoid, mengandung racun atau toksin dari bakteri yang telah dinetralkan. Contohnya vaksin tetanus dan juga difteri. Yang keempat yaitu vaksin subunit, rekombinan, polisakarida, dan konjugat, mengandung bagian tertentu dari virus atau bakteri seperti protein atau gula sehingga efek sampingnya lebih sedikit. Contohnya hepatitis B, HPV, DPT, HB, HIV, PCV, tifoid, dan juga dengue. Yang kelima, ada vaksin mRNA, menggunakan materi genetik mRNA yang memberikan instruksi kepada sel tubuh untuk membuat protein virus tertentu, memicu respon imun. Yang keenam yaitu vaksin vektor virus, menggunakan virus yang telah dimodifikasi untuk membawa gen dari virus penyebab penyakit dan juga merangsang kekebalan. Contohnya AstraZeneca dan juga vaksin Ebola. Lalu bagaimana cara penyimpanan vaksin? Jadi, sistem penyimpanan dan pengiriman vaksin pada suhu yang sesuai dari produsen ke penerima seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain sangat penting agar efektivitas vaksin tidak rusak. Lalu bagaimana cara penyimpanan vaksin menurut jenis vaksin? Yang pertama yaitu jenis vaksin umum. Bisa disimpan pada suhu 2 derajat sampai dengan 8 derajat Celcius di lemari es vaksin. Kemudian yang kedua yaitu vaksin OPV, bisa disimpan di suhu minus 15 derajat Celcius sampai dengan minus 25 derajat Celcius, disimpan di freezer. Kemudian ada vaksin tertentu seperti mRNA, itu bisa di suhu minus 20 derajat Celcius sampai minus 80 derajat Celcius, disimpan juga di dalam freezer. Lalu, apa saja yang harus diperhatikan dalam penyimpanan vaksin? Yang pertama yaitu periksa tanggal kadaluarsa. Perhatikan, jika vaksin sudah kadaluarsa maka tidak layak lagi disimpan dan digunakan. Kemudian uji kocok vaksin. Kemudian juga cek VVM dan juga vaksin sisa harus memenuhi syarat. Pembahasan selanjutnya yaitu imunisasi dan juga program imunisasi. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu imunisasi. Menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2004, imunisasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam pemberian vaksin pada tubuh seseorang sehingga dapat menimbulkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Tujuannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan juga untuk mencegah terjadinya infeksi tertentu apabila terjadi penyakit yang tidak terlalu parah dan dapat mencegah gejala. Selanjutnya, apa bedanya imunisasi aktif dan juga imunisasi pasif? Jadi, imunisasi aktif itu berarti tubuh membentuk antibodi sendiri atau secara alami. Kemudian yang kedua yaitu imunisasi pasif, pemberian antibodi dari luar. Contohnya imunoglobin hepatitis B atau HBIG dan juga imunoglobin rabies atau HRIG. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang program imunisasi. Kita akan mengetahui pengertian, tujuan, sasaran, dan jenis vaksin pada imunisasi dasar, lanjutan, dan juga tambahan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu imunisasi dasar, imunisasi lanjutan, dan juga imunisasi tambahan. Yang pertama yaitu imunisasi dasar.
Imunisasi dasar merupakan vaksin dasar atau vaksin pertama yang diberikan kepada bayi atau anak usia dini untuk membangun kekebalan dasar terhadap penyakit infeksi berbahaya. Sasarannya yaitu bayi usia 0 sampai dengan 11 bulan. Contohnya, vaksin HB0, BCG, polio, DPT HB HIV, MRA, PCV, dan juga rotavirus. Kemudian imunisasi lanjutan. Apa imunisasi lanjutan? Imunisasi lanjutan adalah vaksinasi yang diberikan setelah imunisasi dasar dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperpanjang kekebalan tubuh. Sasarannya yaitu anak usia 18 bulan, usia sekolah seperti kelas 1, kelas 2, dan kelas 5 SD, dan juga remaja sesuai dengan program BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah. Contohnya DPT, HB HIV, MR, DT, TD, dan juga HPV. Kemudian yang ketiga yaitu imunisasi tambahan. Imunisasi tambahan adalah imunisasi di luar program imunisasi rutin. Tujuannya agar terhindar dari kejadian luar biasa penyakit menular. Sasarannya yaitu anak-anak daerah wabah, bayi atau anak yang belum lengkap imunisasinya, dan juga kelompok dengan resiko tinggi. Contohnya Japanese encephalitis, kampanye campak rubella, subpin polio, dan juga COVID-19 anak. Setelah mempelajari tentang konsep dasar imunologi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh terhadap patogen. Sistem imun terdiri dari sistem imun alami yang bersifatnya responnya cepat dan juga non-spesifik, dan juga sistem imun adaptif di mana responnya lambat, spesifik, dan juga membentuk memori. Vaksin digunakan untuk merangsang kekebalan tubuh, sedangkan imunisasi adalah pemberian vaksin yang ditujukan untuk mencegah penyakit dan juga melindungi masyarakat yang lebih luas. Itulah tadi pembahasan tentang konsep dasar imunologi. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dalam video tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.